Ibu Nur Komarias, suaramu sayang. Mana Ibu Nur? Yang ada di sini Nur Adelia. Sudah kedengaran? Ya, sudah. Boleh. Belum keluar saya screen itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Andi Bakti Gunawan, SSTP selaku penguji, Ibu Dery Janggola, MSI selaku coach, Ibu Munira Kapinus, SPDSD selaku mentor kami dan Kepala Sekolah SD Negeri Dolago, dan Ibu Dewi Astuti selaku host. Saya izin share screen dulu, Bu. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Membaca Siswa Kelas 4 Melalui Gerakan Literasi. Perkenalkan, nama saya Nur Komari SPD, jabatan sebagai guru kelas, unit kerja di SD Negeri Dolago. Adapun tugas dan fungsi guru berdasarkan Permenpan RB nomor 16 pasal 13 tahun 2009, yaitu yang berkaitan dengan judul saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, membuat karya inovatif, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya, dan menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini, yang pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, yaitu pemerintah merencanakan sebuah program yaitu GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Tujuan utamanya terciptanya Gerakan Literasi Sekolah adalah untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudidayaan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menurut UNESCO, yaitu menunjukkan data presentasi minat baca anak Indonesia berada di angka 0,001%. Itu berarti dari 1.000 orang siswa, hanya ada 1 orang siswa yang rajin membaca. Dan dari lapangan atau dari sekolah, minat membaca siswa kelas 4 masih rendah. Terdapat 53% siswa yang belum lancar membaca dari 17 orang siswa. Ya, selama saya mengajar di SD Negeri Dolago, ada beberapa isu yang akan saya bahas. Yang pertama, kurang optimalnya fungsi perpustakaan. Yang kedua, rendahnya minat belajar siswa akibat pengaruh penggunaan gawai. Yang ketiga, rendahnya minat membaca siswa kelas 4. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Adapun penetapan isu yang saya gunakan, yang pertama, analisis APKL. Bisa dilihat di tabel ini ada 2 isu yang mempunyai skor yang tertinggi, sehingga saya melanjutkan dengan analisis USG. Dari analisis USG ini bisa disimpulkan bahwa masalah rendahnya minat membaca siswa kelas 4 adalah prioritas utama dengan total nilai 15. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah saya menggunakan Fishbone. Dari masalah rendahnya minat membaca siswa ada beberapa akar masalah yang kita dapat. Salah satunya yaitu guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Adapun alternatif pemecahan masalahnya seperti di tabel ini, salah satunya yang saya ambil alternatif pemecahan masalahnya, guru lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan media pembelajaran. Dari core isu yang saya ambil yaitu rendahnya minat membaca siswa kelas 4, solusinya yaitu melakukan tindakan yang kreatif dan inovatif agar siswa tidak bosan dan dapat meningkatkan minat membaca siswa, yaitu melalui gerakan literasi sekolah. Sehingga judul yang saya angkat adalah meningkatkan minat membaca siswa kelas 4 melalui gerakan literasi. Tujuan dari aktualisasi ini, yang pertama tujuan umumnya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Tujuan khususnya tentu saja meningkatkan minat membaca siswa kelas 4 melalui gerakan literasi. Manfaatnya bagi instansi mendorong peningkatan kualitas pendidikan sehingga pencapaian visi dan misi organisasi terlaksana secara optimal. Bagi penulis,
menerapkan kegiatan pojok baca dan membuat pohon literasi untuk meningkatkan minat membaca siswa. Bagi siswa meningkatkan minat membacanya. Adapun rencana kegiatan aktualisasinya, yang pertama, kegiatan pertamanya konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan rekan-rekan guru. Adapun tahapannya, yang pertama menyampaikan konsep rencana aktualisasi yang akan dilakukan. Outputnya rencana aktualisasi disetujui dan didukung oleh mentor. Yang kedua, meminta dan mencatat saran dan masukan mentor. Outputnya mendapat saran dan masukan dari mentor. Tahapan ketiga, berkoordinasi dengan rekan-rekan guru terkait kegiatan rancangan aktualisasi. Outputnya adanya dukungan dan masukan dari rekan-rekan guru. Adapun keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Dan kegiatan ini keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN menjaga etika terhadap pimpinan dan rekan kerja. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi Pemda, visinya memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misinya berhubungan dengan misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Kegiatan kedua mempersiapkan bahan untuk pojok baca dan pohon literasi. Tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan ruang kelas yang akan digunakan. Outputnya tersedianya ruang kelas yang akan digunakan. Tahapan kedua mendesain pojok baca dan pohon literasi agar terlihat menarik. Outputnya terdesainnya pojok baca dan pohon literasi. Tahapan ketiga menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam membuat pojok baca dan pohon literasi. Outputnya tersedianya bahan dan alat yang digunakan dalam membuat pojok baca dan pohon literasi. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Keterkaitannya dengan agenda ketiga manajemen ASN, yaitu meningkatkan kinerja dalam bekerja. Adapun kontribusi visi misi Pemda sama dengan kegiatan yang pertama. Selanjutnya kegiatan ketiga membuat pojok baca dan pohon literasi. Tahapan-tahapannya, yang pertama sosialisasi kegiatan pembuatan pojok baca dan pohon literasi kepada siswa. Outputnya tersosialisasinya kegiatan terkait pembuatan pojok baca dan pohon literasi. Yang kedua, pembuatan pojok baca dan pohon literasi bersama siswa. Outputnya terciptanya pojok baca dan pohon literasi. Ketiga, pembuatan daftar hadir kunjungan di pojok baca. Outputnya tersedianya daftar hadir kunjungan di pojok baca. Adapun keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Keterkaitannya dengan agenda ketiga, yaitu manajemen ASN meningkatkan kinerja dalam bekerja. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi Pemda sama dengan agenda-agenda sebelumnya. Kegiatan keempat, melakukan pembiasaan membaca secara rutin. Tahapan kegiatannya, yang pertama, kegiatan membaca 15 menit dilaksanakan setiap hari di kelas. Outputnya, terlaksananya kegiatan membaca siswa sehingga pengetahuan siswa semakin bertambah. Yang kedua, kunjungan pojok baca dilakukan pada saat waktu luang. Outputnya, adanya data siswa yang melakukan kunjungan pojok baca pada saat waktu luang. Tahapan ketiga, menempelkan nama siswa dan judul bacaan yang telah dibaca pada pohon literasi. Outputnya tertempelnya nama siswa dan judul bacaan pada pohon literasi. Keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan kelima, mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Adapun tahapannya, yang pertama, mengumpulkan daftar hadir siswa di pojok baca. Outputnya terkumpulnya daftar hadir siswa di pojok baca. Yang kedua, melakukan rekapitulasi seluruh kegiatan dengan melihat banyaknya judul buku yang dibaca oleh siswa di pohon literasi. Outputnya, yang kedua, terlaksananya rekapitulasi jumlah judul buku yang dibaca oleh siswa. Tahapan ketiga, pemberian hadiah kepada siswa yang paling banyak jumlah bacaan bukunya. Outputnya diterimanya hadiah bagi siswa yang paling banyak membaca buku
untuk memotivasi dan meningkatkan minat membaca siswa. Adapun keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Adapun keterkaitan dengan agenda 2, yaitu manajemen ASN, meningkatkan kinerja dalam bekerja. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda, yaitu misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Selanjutnya, ini jadwal tentatif aktualisasinya. Untuk kegiatan pertama, jadwalnya dimulai pada bulan Mei, minggu pertama. Untuk kegiatan kedua, mempersiapkan bahan dan untuk pojok baca dan pohon literasi, saya pakai 2 minggu karena menurut saya kegiatan ini agak lumayan panjang. Jadi saya pakai dari bulan Mei minggu 1 sampai minggu kedua. Kegiatan ketiga membuat pojok baca dan pohon literasi. Jadwalnya di bulan Mei minggu ketiga. Yang keempat, melakukan pembiasaan membaca secara rutin. Jadwalnya di bulan Mei minggu kelima. Dan tahapan terakhir, kegiatan kelima, mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Jadwalnya di bulan Juni minggu pertama. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nur Komaria atas paparannya. Kemudian tolong stop share screen. Ya, kemudian saya persilakan Ibu Munira Kopinus untuk memberikan masukan maupun dukungan. Saya persilakan. Bu Munira. Belum menyala mic-nya. Di-mute dulu Bu, di-mute. Bantu itu Bu Nur. Sudah. Ya, izin dulu Bu ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah mendengar pemaparan dari guru Ibu Komaria tadi, dengan rancangan aktualisasi nilai dasar ASN-nya meningkatkan minat, dengan judul meningkatkan minat baca siswa kelas 4 melalui gerakan literasi. Apa yang Ibu Komaria paparkan tadi sudah sesuai dengan keadaan sekolah ada yang sesuai yang ada di sekolah kami. Untuk itu Ibu Komaria telah memberikan beberapa jadwal tentatif akuntansi tadi, yaitu dari bulan Mei pada minggu pertama sampai bulan Juni di minggu pertama, yang memberikan menyiapkan kursus rencana dengan melakukan terutama yang Ibu Komaria mempersiapkan tadi seperti pojok baca, ya. Di situ bahwa tadi dia sampaikan beberapa siswa kelas 4 masih kurang, ya, minat baca, sehingga dibuat pojok baca dan pohon literasi. Jadi harapan saya semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, atau akan menjadi contoh bagi guru-guru yang lain.
Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mudira Kapinus yang sudah memberikan dukungan dan menitip harapan. Tapi semua tergantung Ibu nanti, Ibu yang memonitor, Ibu atasannya apa dia laksanakan atau tidak ya. Iya. Tahapan kegiatan memang harus dilaksanakan karena ini tuntutan tugas dia sebagai yang menjelaskan. Yang terpenting adalah bagaimana dia mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu sudah berganti Bu ya. Nilai-nilai ASN sudah berakhlak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, Presiden dan oleh Menpan. Tidak ada lagi ASN itu tidak melaksanakan berakhlak, semua berakhlak. Terima kasih Ibu Mudira. Kemudian saya persilakan Pak Andi Bakti untuk pengayaan. Saya persilakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dery Janggula sebagai coach, yang saya hormati Ibu Munira Kapinus sebagai mentor, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati rekan-rekan dari host BPSDM, dan yang terutama dari peserta kita, Ibu Nur Komaria. Sehat Ibu Nur Komaria? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Nur. Dibuka saja mic-nya Ibu Nur ya. Ibu Nur Komaria. Ibu Nur. Iya, Bu. Iya. Dibuka saja mic-nya, tidak perlu ditutup. Baik, tadi sudah dipaparkan tadi gagasan kreatif yang Ibu Nur coba angkat, yaitu meningkatkan minat membaca siswa kelas 4 melalui gerakan literasi ya. Iya. Literasi ini bagus. Ini memang banyak guru-guru yang angkat kegiatan literasi karena minat baca siswa kurang ya. Tapi mungkin perlu ditambahkan juga sama Ibu Nur Komaria bahwa perlu juga data ya, perlu juga data di latar belakangnya, perlu data ya. Walaupun dari UNESCO tadi mengatakan 0,01% itu tingkat internasional, mungkin di SDN-nya punya data juga ya, punya data tentang berapa sih minat baca dari peserta, berapa persen, nanti bisa ditambahkan ya kalau memang ada ya. Iya, Kemudian saya minta juga ditambahkan apa kondisi yang diharapkan ya, Ibu Nur Komaria setelah melaksanakan kegiatan ini, apa yang diharapkan ya, apa yang diharapkan, dan juga tambahkan juga dampak isunya ya. Kemudian saya sudah baca secara keseluruhan laporannya, saya minta juga ditambahkan sedikit barangkali gambaran OPD-nya, karena di sini hanya nama sekolah sampai dengan tahun beroperasi, ya. Tidak ada struktur organisasi dan lain sebagainya. Jadi saya minta ditambahkan barangkali itu ya, tambahkan karena pasti lengkap di sekolahnya, pasti lengkap seluruh organisasi maupun dan lain sebagainya. Kita masuk juga di kegiatan ya, di kegiatan Ibu Nur Komaria ini di kegiatan pertama, di situ konsultasi dan koordinasi ya. Jadi itu sebenarnya tahapan itu ya, yang bahasa konsultasi itu tahapan. Mungkin di situ bisa diganti dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan ya, di kegiatan pertama. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang isinya merupakan konsultasi, koordinasi ya. Itu. Siap, Kemudian di sini menyampaikan rencana aktualisasi ya, konsep rencana ya. Kemudian di tahapan ketiga di kegiatan pertama itu berkoordinasi dengan rekan guru terkait kegiatan rancangan aktualisasi, bukan lagi rancangan aktualisasi ya, karena rancangan ini sementara kita bahas ini rancangan ya. Jadi mungkin rencana kegiatannya ya, kegiatannya dilakukan di tanggal berapa saja, walaupun jadwal mingguannya sudah ada ya. Itu mungkin dikoordinasikan di sini. Nanti diperbaiki ya, Ibu Nur Komaria. Iya Pak, siap. Baik. Secara garis besar kegiatannya sudah baik, sudah tersusun rapi, sudah bagus. Perlu edukasi memang untuk meningkatkan literasi ini, perlu edukasi yang lebih. Di sini di bagian akhir saat evaluasi, di sini yang jadi pertanyaan saya adalah evaluasi hanya melakukan rekapitulasi terhadap pohon literasi saja ya evaluasinya? Iya Pak. Jadi dari bacaan yang sudah dibaca oleh siswa, kita lihat dari pohon literasinya berapa judul bacaan yang sudah dibaca.
Ya, makanya perlu data awal ya. Iya. Makanya perlu data awal juga, berapa persen minat bacanya, kemudian didukung dengan hasil rekapitulasi yang Anda lakukan ini, berapa persen peningkatan. Oh iya. Itu baru kelihatan Anda sudah meningkatkan atau belum ya, karena di gagasan kreatifnya Ibu ini adalah meningkatkan ya, gitu, supaya kegiatan yang Anda lakukan ini menjawab gagasan kreatif yang Ibu sudah buat ya. Iya, siap Pak. Sudah dipahami ya. Dan Iya. intinya seperti Ibu Coach tadi sampaikan, yang Anda habituasikan adalah nilai-nilai dasarnya, dibungkus dalam kegiatan aktualisasi. Jadi tahapannya Anda lakukan, yang Anda habituasikan adalah nilai-nilainya dalam tahapan itu ya. Iya Pak. Baik, barangkali begitu saja Ibu Nur Komaria, masukan dari saya. Saya rasa sudah cukup baik yang lainnya. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih Ibu Mentor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bakti atas masukan. Jadi Ibu Komaria dicatat itu tadi catatan-catatan Pak Bakti. Iya Pak. Iya Bu. Ya, jadi antara lain perubahan kegiatan ya, nanti ketika pemaparan hasil nanti saran perbaikan itu ditonjolkan supaya Pak penguji melihat bahwa Anda sudah perbaiki dan sudah ditambah, ada yang kurang, dan bahasanya disesuaikan, bukan lagi rancangan tapi kegiatannya yang dilaksanakan, bukan lagi mengevaluasi rancangan, sudah kegiatan rancangan hari ini. Dalam kegiatannya nanti sudah menyebut kegiatan. Kemudian beberapa tambahan tadi, paling penting adalah berapa buku yang dibaca. Anda menyelesaikan literasi tapi tidak menyebutkan berapa buku yang dibaca oleh murid itu dan bagaimana hasilnya. Apakah kondisi yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan Pak? Yang diharapkan dari masalah yang saudara angkat. Makanya juga kondisi yang diharapkan itu dicantumkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bakti tadi ya. Perbaikan-perbaikan yang disampaikan itu tidak ada maksud tujuan penguji maupun kami coach adalah untuk perbaikan, karena akan dibaca semua oleh orang. Ini Ibu Nur Komaria punya tulisan seperti apa gagasannya, bisa dicontoh oleh sekolah lain gitu ya. Itu namanya inovasi yang bisa digunakan oleh orang lain. Sebenarnya tujuannya juga seperti itu, tidak hanya untuk kepentingan internal tapi bisa digunakan oleh. Makanya bisa di ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Katanya seperti itu oleh orang lain. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Munirah, dititip Ibu Nur Komaria ini untuk pelaksanaan habitualisinya selama 1 bulan, dari uraian kegiatan itu mampu dia laksanakan. Tapi yang penting adalah selama dia menjadi pegawai negeri sipil di sekolah itu, dia mampu menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi itu yang penting, menjadi contoh pionir bagi semua guru bahwa saya sudah ASN berakhlak karena sudah ikut Laskar, latihan dasar ASN, merubah mindset dan perilaku. Saya kira itu, terima kasih, dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, selamat berhabituasi ya Ibu Nur, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, peran saudara saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminar atas Ibu Nur Komaria SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Munirah Kapinus SPD SD, dan saya persilakan kepada Ibu Nur Komaria dan Ibu Mentor untuk meninggalkan ruang ujian.